Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab logaritma, yaitu sifat-sifat logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Logaritma. Untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat logaritma. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijabarkan sifat-sifat logaritma disertai dengan pembuktiannya. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada logaritma adalah sebagai berikut. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Yang ketiga, A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Yang keempat, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Kemudian yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kemudian yang keenam, A pangkat N log B sama dengan A log B pangkat 1 per N sama dengan 1 per N dikali A log B. Berikutnya yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Kemudian yang kedelapan, A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, untuk C di sini kita gunakan basis 10. Berikutnya yang ke-9, A log B sama dengan 1 per B log A. Berikutnya yang ke-10, A pangkat A log B sama dengan B. Berikutnya yang ke-11, A log A pangkat X sama dengan X. Dan terakhir yang ke-12, A log D sama dengan A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, di mana basis dari logaritma di sini harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sedangkan untuk numerusnya itu harus bernilai positif. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal mengenai sifat-sifat logaritma ini. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nyatakan bentuk berikut dalam logaritma tunggal. Untuk bagian yang A, 2 ditambah 3 log 4. Untuk yang B, 3 dikurang 2 log 3. Dan untuk yang C, 3 dikali A log 2 dikurang 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 2 ditambah 3 log 4. Nah, perhatikan di sini terdapat bentuk logaritma di mana basisnya itu adalah 3. Kemudian kalian perhatikan di sini juga terdapat bilangan bulat 2. Nah, 2 ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk logaritma dengan basis 3. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma yaitu A log A pangkat X sama dengan X, maka 2 ini dapat kita nyatakan menjadi 3 log 3 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 3 log 4. Nah, berikutnya hasil dari 3 pangkat 2 ini adalah 9. Sehingga didapat 3 log 9 ditambah 3 log 4. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan sifat logaritma yaitu A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Maka 3 log 9 ditambah 3 log 4
dapat kita nyatakan menjadi 3 log 9 dikali 4. Nah, hasil dari 9 dikali 4 ini adalah 36. Maka didapat 3 log 36. Jadi, bentuk logaritma tunggal dari 2 ditambah 3 log 4 sama dengan 3 log 36. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 3 dikurang 2 log 3. Nah, di sini terdapat logaritma dengan basis 2. Perhatikan untuk bilangan bulat 3 ini. Nah, 3 ini akan kita nyatakan menjadi bentuk logaritma dengan basis 2. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma yaitu A log A pangkat X sama dengan X, maka 3 dapat kita nyatakan menjadi 2 log 2 pangkat 3. Kemudian dikurang dengan 2 log 3. Nah, perhatikan untuk numerus dari 2 log 2 pangkat 3. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Sehingga 2 log 2 pangkat 3 ini sama dengan 2 log 8. Kemudian dikurang dengan 2 log 3. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan sifat logaritma yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Maka 2 log 8 dikurang 2 log 3 dapat kita nyatakan menjadi 2 log 8 per 3. Jadi, bentuk logaritma tunggal dari 3 dikurang 2 log 3 itu sama dengan 2 log 8 per 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang C yaitu 3 dikali A log 2 dikurang 2. Nah, untuk 3 dikali A log 2 di sini tetap kita tulis seperti ini. Maka di sini kita tuliskan sama dengan 3 dikali A log 2. Kemudian dikurang dengan. Nah, perhatikan untuk bilangan bulat 2 ini. Nah, 2 itu akan kita nyatakan menjadi bentuk logaritma dengan basis 2. Dengan menggunakan sifat logaritma yaitu A log A pangkat X sama dengan X, maka 2 di sini akan kita nyatakan menjadi A log A pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan 3 dikali A log 2. Berdasarkan sifat logaritma yaitu A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Maka untuk 3 dikali A log 2 dapat kita nyatakan menjadi A log 2 pangkat 3. Kemudian dikurang dengan A log A pangkat 2. Nah, perhatikan numerus dari A log 2 pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 ini adalah 8. Sehingga didapat A log 8 itu dikurang A log A pangkat 2. Nah, langkah berikutnya dengan menggunakan sifat logaritma yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Maka A log 8 dikurang A log A pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi A log 8 per A pangkat 2. Jadi, bentuk logaritma tunggal dari 3 dikali A log 2 dikurang 2 itu sama dengan A log
8 per A pangkat 2. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui A log 3 sama dengan B log 27. Dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B tidak sama dengan 1. Hitunglah nilai dari A log B. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. A log B. Nah, di sini akan kita gunakan sifat logaritma, yaitu A log B sama dengan C log B per C log A. Maka bentuk A log B ini dapat kita nyatakan menjadi log B per log A. Nah, di sini kita gunakan logaritma dengan basis 10, yaitu nilai C sama dengan 10. Nah, di sini diketahui bahwa A log 3 itu sama dengan B log 27. Nah, untuk ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan ini, kita gunakan sifat logaritma, yaitu A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, di sini masih kita gunakan logaritma dengan basis 10, yaitu nilai C sama dengan 10. Maka untuk A log 3 dapat kita nyatakan menjadi log 3 per log A. Kemudian sama dengan untuk B log 27 dapat kita nyatakan menjadi log 27 per log B. Nah, berikutnya kita lakukan perkalian silang pada persamaan ini, yaitu kita kalikan log 3 dengan log B. Hasilnya adalah log B dikali log 3. Kemudian sama dengan kita kalikan log 27 dengan log A. Hasilnya adalah log A dikali log 27. Nah, berikutnya kita pindahkan log 3 ini ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan log 3. Kemudian kita pindahkan juga log A ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan log A, sehingga didapat persamaan log B per log A sama dengan log 27 per log 3. Nah, berikutnya log B per log A sama dengan, nah, perhatikan untuk log 27 ini. Nah, 27 itu dapat kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 3. Sehingga untuk log 27 ini dapat kita nyatakan menjadi log 3 pangkat 3. Kemudian per log 3. Berikutnya, log B per log A sama dengan, nah, untuk log 3 pangkat 3, kita gunakan sifat logaritma, yaitu A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Maka log 3 pangkat 3 ini dapat kita nyatakan menjadi 3 dikali log 3. Kemudian per log 3. Nah, perhatikan untuk ruas kanan. Log 3 itu bisa kita bagi dengan log 3. Hasilnya adalah 1. Sehingga didapat log B per log A itu sama dengan 3. Nah, karena A log B itu sama dengan log B per log A, dan karena tadi kita dapatkan log B per log A itu sama dengan 3, maka A log B itu sama dengan 3. Jadi didapat bahwa nilai dari A log B itu sama dengan 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab logaritma untuk materi sifat-sifat logaritma. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.